Oke, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi juga teman-teman semua. Eh, kita ketemu lagi pada pagi hari ini di perkuliahan manajemen energi. Ya. Untuk materi yang akan saya berikan hari ini adalah tentang audit energi. Ya, jadi bagaimana gambaran sedikit ya, bagaimana kita melakukan audit, ya, melakukan audit energi. Jadi audit itu tidak hanya di bagian keuangan, tapi juga di energi juga ada. Nah, diharapkan nanti setelah perkuliahan ini teman-teman akan apa namanya akan bisa melakukan audit ya, melakukan audit secara mandiri ya, memahami prinsip dasar dan dapat melakukan audit secara mandiri maupun berkelompok ya. Nah, apa sih audit itu ya? Nah, sebelum kita mengetahui atau memahami apa itu audit ya, coba teman-teman lihat ya pada gambar ini ya. Ini gambar satu ya, dan ini gambar dua. Nah, pada gambar ini, mana yang kira-kira eh, dikatakan suatu pemborosan, ya, suatu pemborosan penggunaan energi? Ya. Mana kira-kira? Pasti teman-teman akan banyak mengatakan, ya, nomor satu ini yang paling melakukan pemborosan, ya, yang paling melakukan pemborosan, sedangkan nomor dua ini secara apa bisa dikatakan lebih efisien. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena yang pertama itu dia menyalakan laptop, kemudian eh, HP ya, ada HP juga dan dicas HP-nya tapi orangnya tidur. Nah, ini bisa dikatakan suatu pemborosan ya. Bisa dikatakan suatu pemborosan. Namun yang nomor dua lebih tidak boros ya karena menontonnya secara bersama-sama ya, satu keluarga nontonnya satu TV. Nah, tapi apakah demikian? Ya. Apakah demikian? Apakah nomor satu ini dikatakan boros dan nomor dua dikatakan tidak boros? Pengkategorian boros atau tidak boros itu harus memiliki acuan. Nah, acuannya kalau yang kita tahu ya, yang selama ini kita sudah memahami, ya nomor satu ini boros ya. Tapi kalau nomor dua ini tidak boros. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan audit. Ya. Bisa jadi setelah kita audit, ternyata yang nomor satu ini masih cukup efisien, ya, tidak boros. Tapi nomor dua ternyata tidak efisien atau masih boros. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan audit. Ya. Definisi suatu audit ya adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada suatu perusahaan. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Yang pertama adalah evaluasi. Ya. Kemudian identifikasi. Ya. Selain evaluasi ada identifikasi, kemudian ada rekomendasi. Nah, rekomendasi peningkatan efisiensi. Nah, itulah yang dimaksud dengan audit. Ya, jadi kita mengevaluasi, kemudian mengidentifikasi, ya, kemudian kita memberikan rekomendasi. Yang merekomendasi kalau memang dikatakan kurang efisien atau masih boros, ya kita beri rekomendasi gimana caranya biar penggunaannya itu lebih efisien atau lebih hemat. Ya. Nah, langkah-langkah audit ya secara umum itu yang pertama ada pengumpulan data. Ya, di sini kan tadi ada evaluasi ya. Ada evaluasi. Evaluasi itu yang pertama adalah pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisa data. Ya, analisa data. Analisa data di sini adalah mencari identifikasi ya, melakukan identifikasi atau mencari pemborosan. Ya, pemborosan itu ada di mana sih? Nah, itulah yang namanya analisa data untuk melakukan identifikasi. Nah, kemudian adalah melakukan rekomendasi. Ya. Rekomendasi
kegiatan konservasi. Konservasi itu seperti yang di pertemuan sebelumnya ya, itu artinya adalah penghematan. Ya. Nah, rekomendasi di sini juga sama ya, rekomendasi peningkatan efisiensi ya, atau bisa dikatakan konservasi. Ini ya gambaran umum mengenai audit energi. Ya. Nah, apa sih tujuannya? Ya, tujuan dari kita kalau seseorang atau suatu organisasi itu melakukan audit energi, ya. Yang pertama adalah menurunkan intensitas penggunaan energi. Ya, menurunkan intensitas itu berarti bukan mengurangi ya, tapi menurunkan. Contohnya ketika kalian naik motor, kalian kan beli bensin ya, kalian beli bensin. Nah, bensin yang kalian pakai itu kalau dilakukan audit ya, itu dengan tujuan menurunkan intensitas, berarti bukan mengurangi BBM-nya. Kalau misalnya kalian ke kampus pakai motor, katakanlah dari rumah ke kampus butuh 10.000 karena apa? Untuk menurunkan intensitas penggunaan energi, kalian kurangi BBM-nya. Yang biasa beli 10.000 jadi 5.000. Ya kalian hanya setengah perjalanan lagi dorong. Ya. Kan kurang efisien ya kalau seperti itu namanya. Ya. Nah di sini maksudnya menurunkan intensitas itu adalah me- maksudnya menurunkan intensitas itu adalah mengurangi penggunaan energi. Jadi kalau misalnya kalian isi 10.000 ya, kalian berangkat dari rumah ya langsung ke kampus. Jangan mampir-mampir. Itu namanya menurunkan intensitas penggunaan. Atau bisa juga kalian pakai kendaraan umum. Ya, kan kalau bis itu kalau naik Trans Banyumas itu kan yang merah itu kalau nggak salah sekitar 2.500 atau 3.000 ya, atau 4.000 gitu ya. Nah itu kan lebih murah ya. Kalau kalian naik motor bayar 10.000, naik kendaraan umum cuma 4.000. Ya. Nah itu namanya menurunkan intensitas artinya ya. Kemudian meningkatkan peran serta dalam program konservasi energi. Ya itu artinya konservasi energi yang seperti yang sudah kita ketahui adalah penghematan dan perlindungan ya, perlindungan ke lingkungan sekitar ya, dengan penghematan dengan tujuan perlindungan ke lingkungan sekitar ya. Jadi sekarang kan lagi marak ya diadakan konservasi energi ya, jadi harus eh, melakukan konservasi energi ya, contohnya dengan mengganti apa kendaraan yang menggunakan BBM diganti dengan kendaraan listrik ya, tapi tentunya ada plus minusnya sendiri ya untuk mengganti ya. Kemudian pengurangan ketergantungan terhadap BBM ya, sama seperti yang contoh pertama saya berikan tadi, itu mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Jadi nggak dikit-dikit ngisi gitu ya. Kalau kata orang sahabat Pertamina gitu ya. Kemudian mengurangi pencemaran yang dapat merusak kualitas lingkungan. Nah, ini sama dengan tujuan yang kedua ya, meningkatkan peran serta dalam program konservasi energi. Kemudian peningkatan efisiensi penggunaan energi. Ya. Jadi energi yang digunakan tidak digunakan secara percuma atau terbuang sia-sia. Ya. Setiap kali penggunaan energi itu ada fungsi dan tujuannya. Jadi tidak sia-sia atau tidak percuma. Ya itu tujuan dari kenapa kita mengadakan audit energi ya. Kenapa eh, suatu organisasi itu perlu mengadakan audit energi. Nah, audit energi sendiri itu terbagi menjadi dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah survei awal atau audit energi awal. Audit energi awal itu kegiatannya antara lain survei manajemen energi dan survei energi dan lainnya lagi ya, masih ada lagi tapi saya hanya memberikan contoh di sini dua saja. Kemudian setelah audit energi awal itu ada audit energi terinci ya. Contoh kegiatannya ada uji efisiensi pembakaran, kemudian ada pengukuran suhu dan aliran udara ya. Kemudian menentukan penurunan faktor daya listrik. Kemudian uji sistem proses. Nah, itu contoh kegiatan
yang dilakukan di audit energi terinci. Ya. Nah, apa bedanya? Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, bertanya-tanya atau mungkin ingin tahu ya, apa bedanya antara audit energi awal dengan audit energi terinci? Ya. Bedanya, kalau audit energi awal, ya, itu eh, organisasi atau seseorang itu melakukan audit hanya secara apa ya, secara istilahnya seperti kulitnya saja, ya. Kulitnya saja, jeroannya belum. Nah, jadi hanya kulitnya saja. Nah, ketika dilakukan eh, audit energi awal ini, tetap tetap ada tahap-tahapnya. Nah, ketika dilakukan audit, dilihat nih sudah efisien atau belum. Kalau belum, ya kalau belum ya dilakukan audit terinci. Tapi kalau sudah, ya sudah berhenti di situ. Ya, berhenti di situ. Atau kalau memang setelah dilakukan audit awal ternyata masih efisien, dilaporkan ke pemilik ya, ke pemilik perusahaan atau ke yang berwenang, ternyata masih boros ya, masih ini yang pemilik itu masih merasa ini masih termasuk boros, bisa nggak dikurangi lagi ya. Ternyata, nah setelah permintaan seperti itu kita nggak mungkin melakukan audit energi awal lagi karena nilainya pasti akan sama ya. Karena nilainya itu akan sama. Kalau nilainya sama ya ngapain ya diulangi lagi. Nah, disitulah setelah eh, ada permintaan atau mungkin dirasa kurang efisien, kita melakukan audit energi terinci. Ya. Bedanya, kalau audit energi terinci itu lebih rinci. Ya. Kalau tadi audit energi awal itu kulitnya, kalau yang terinci itu sudah sampai ke dalamnya. Ya. Jadi makanya di sini kan banyak nih ya. Ada uji efisiensi pembakaran, ada pengukuran suhu, kemudian faktor daya listrik, ya, kemudian uji sistem proses. Ya. Nah, di sini kan sudah beda nih, sudah ada 4 ya. Jadi lebih detail ya, data yang dikumpulkan juga lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian ya, jadi secara umum ya, audit energi itu bisa dikatakan suatu aktivitas yang teknisnya atau pelaksanaannya itu sistematis ya. Pelaksanaannya sistematis, jadi harus sistematis, tidak boleh lompat-lompat. Kalau lompat-lompat ya nggak akan bisa ya, nggak akan jalan ya, nggak akan ketahuan apakah itu sudah efisien atau belum. Nah, audit energi itu hanya memiliki eh, dua apa ya, dua keluaran ya. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan dari audit energi sendiri adalah mencari PPE ya. Mencari PPE itu peluang penghematan energi ya. Peluang penghematan energi. Jadi setelah dilakukan audit diketahui ternyata tidak efisien, kemudian dicari PPE-nya atau peluang penghematan energi. Kemudian output dari audit energi itu biasanya itu berupa laporan, ya, berupa laporan-laporan apa laporan-laporan apa ya setelah dilakukan audit ketemu PPE-nya kemudian dilaporkan. Nah, pelaporan inilah nanti yang akan diimplementasikan pada suatu perusahaan ya atau suatu organisasi yang lebih besar. Nah, itu setelah dilakukan implementasi, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, disitulah output dari audit energi. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur pelaksanaan. Ya. Ke prosedur pelaksanaan. Jadi yang pertama, tahap-tahap yang harus dilakukan. Pertama ya, itu adalah ada mulai ya. Ya, tentu saja mulai ya. Nah, mulai itu kita bisa survei awal dulu. Ya, survei awal bangunannya, posisi bangunannya bagaimana, terus dayanya listrik bagaimana, penggunaannya bagaimana, yaitu survei awal saja. Jadi hanya hanya melihat saja dulu. Nah, kemudian kita masuk ke setelah survei awal, kemudian melakukan pengumpulan atau penyusunan data energi ya dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa tahun sebelumnya? Karena biasanya audit energi itu dilaksanakan data yang dikumpulkan itu berupa data 1 tahun penggunaan.
ya, baik itu data listrik maupun data-data yang lain, ya, penggunaan BBM dan lain-lain. Ya. Nah, itu biasanya dikumpulkan selama 1 tahun. 1 tahun itu minimal, ya. 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, ya. Akan lebih baik lagi kalau lebih banyak. Ya. Nah, data apa saja sih ya yang dikumpulkan? Ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini, ya. Ini yang pertama itu ada luas bangunan, luas bangunan. Nah, di sini adalah luas bangunan kotor, ya. Luas bangunan kotor itu artinya luas bangunan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Satu gedung, ya, satu gedung. Kalau gedungnya ada banyak, ya per gedung berarti. Tapi kalau gedungnya hanya satu, ya satu gedung itu saja. Nah, luas bangunan ini kalau satu gedung tapi lantainya ada banyak, ya, itu harus diukur juga per lantai, ya. Ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi ada setiap lantai itu diukur, ya, tidak boleh dilewatkan. Nah, kemudian ada kemudian dibedakan, ya, dibedakan antara yang ber AC, luas ruangan ber AC dengan yang non AC, ya. Itu dibedakan, jadi sendiri-sendiri. Nah, kemudian sistem pembebanan pada tata udara atau air conditioning, ya. Itu ada juga, itu harus diukur juga, ya. Harus diukur, kemudian beban lain juga ada, ya, harus diukur juga. Beban lain itu maksudnya seperti komputer, pemanas air, ya, dispenser, charger HP, ya, dan lain-lain. Kemudian ada beban penerangan. Nah, beban penerangan ini juga harus diukur juga, tapi ukur secara terpisah. Beban penerangan itu berarti lampu, ya. Lampu-lampu bagaimana, ya, bebannya berapa watt, ya. Nah, dapatnya data dari mana, ya? Pertanyaannya adalah dapat data-data ini dari mana, ya? Seperti contohnya pembebanan tata udara, beban lain-lain, ya, yang beban penerangan. Dapatnya dari mana? Ya dari spesifikasi. Ya, biasanya kalau contoh, ya, contoh kalau lampu itu kan biasanya di kardusnya atau di lampunya itu ada tulisan 5 watt, 10 watt, ya, atau 19 watt. Nah, itulah yang diukur nantinya. Jadi totalnya ada berapa watt, ya. Total penggunaan dalam satu ruangan itu ada berapa lampu, dijumlah semua, jadi terkumpul berapa watt dalam satu ruangan. Nah, itu contoh, itu data historis, ya, contoh data historisnya dikumpulkan selama 1 tahun. Nah, kemudian dihitung, ya, dihitung IKI-nya atau intensitas konsumsi energi pada tahun yang dilakukan audit, ya, atau bukan tahun sebelumnya, ya. Maksudnya tahun sebelumnya di sini adalah tahun sebelum pada saat kita melakukan audit. Jadi kita melakukan audit katakanlah di 2022, berarti datanya itu di 2021. Nah, maksudnya tahun sebelumnya adalah adalah di 2021 ini, ya. Itu kemudian, nah, oh ya, sebelumnya persamaannya, ya, dalam menghitung IKE itu adalah yang ini, ya. Menghitung IKE persamaannya adalah total energi yang digunakan dibagi total luas ruangan. Di sini adalah total, ya. Jadi total. Sini juga total. Jadi totalnya selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Kemudian dibagi total luas ruangan. Nah, setelah dilakukan perhitungan IKE, kemudian dibandingkan, ya. Jadi rumusnya persamaannya itu hanya satu, ya, hanya IKE saja. Kemudian setelah dilakukan IKE, dilakukan perbandingan terhadap data atau standar, ya, terhadap data yang sudah distandarkan oleh pemerintah, ya, pemerintah atau oleh lembaga yang lain, ya. Nah, di sini datanya itu ada dua, ya. Yang pertama itu ada eh, dari ASEAN USAID. ASEAN USAID itu mengenai gedungnya, ya. Misalnya gedung yang akan diaudit itu gedung perkantoran atau perbelanjaan, mall, ya, kemudian hotel dan rumah sakit. Jadi beda-beda, ya. IKI-nya itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian ada juga standar dari pemerintah Indonesia sendiri, ya. Jadi di sini dibedakan, ya. Tadi di dalam data ini juga
dibedakan ya antara ruang ber AC dengan yang non AC. Nah, di sini juga sama. Di sini dibedakan yang ber AC dengan yang tanpa AC. Nah, dari hasil perhitungan IKE tadi ya, di sini hasil perhitungan IKE kemudian dibandingkan. Misalnya ketika dihitung IKE-nya yang ruangan ber AC katakanlah datanya ketemu 25 ya. 25, IKE-nya 25. Kemudian dibandingkan di sini ternyata 25 itu ada di sini ya. Ada di bagian sini berarti sangat boros hitungannya. Ya. Nah, kemudian yang tanpa AC dihitung IKE-nya ternyata cuma ketemu 2 ya, nilainya hanya 2,0 ya. 2,0 ternyata ada di sini. Berarti kategorinya adalah masih efisien. Nah, berarti ada 2 tipe nih. Ada 2 tipe antara yang ruangan ber AC dengan yang non AC. Yang non AC sudah efisien, yang ber AC masih boros. Nah, tadi kan yang non AC, yang tanpa AC atau non AC kan sudah cukup ya, sudah cukup efisien. Berarti tidak perlu dilakukan apa namanya audit lebih lanjut. Ya, nah kita langsung ke sini. Yang non AC bisa langsung ke sini bagian ini dan langsung stop. Tapi yang ber AC karena tadi masih sangat boros, maka perlu diadakan audit lebih lanjut. Ya. Nah, inilah fungsinya namanya audit energi rinci. Ya. Audit energi rinci itu melakukan audit yang lebih dalam lagi, atau lebih detail. Nah, stepnya sebetulnya juga sama ya. Stepnya sama, yaitu pengumpulan data lagi ya, pengumpulan data lagi, kemudian dihitung IKE-nya, ya, pemeriksaan IKE, penghitungan IKE. Nah, setelah dihitung IKE-nya juga dibandingkan dengan data yang dengan standar yang sudah ada, maka dilihat masih boros enggak nih. Ternyata setelah dihitung lagi IKE-nya masih boros. Nah, masih boros berarti perlu audit lebih lanjut. Nah, audit lebih lanjut ya. Nah, sampai sini langsung diidentifikasi ya. Setelah tadi kan sudah dilakukan pengumpulan data yang sudah lebih rinci, kemudian dihitung IKE-nya. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi PPE-nya. Mungkin nggak nih kalau dilakukan penghematan? Ya. Mungkin nggak ya kira-kira? Nah, di sini dicari atau diidentifikasi bagaimana PPE-nya. Setelah sudah diidentifikasi, nanti akan ketemu beberapa PPE. Ya. Contohnya, misalnya penggunaan komputer. Ya. Penggunaan komputer kalau lagi ditinggal rapat atau ditinggal istirahat, ya dimatikan komputernya. Ya, mungkin bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian dianalisa ya. Itu diusulkan dulu, PPE-nya diusulkan dulu, kemudian dianalisa ya. Analisa PPE-nya bisa nggak nih, memungkinkan nggak untuk dilakukan. Kalau memungkinkan untuk dilakukan, ditampung dulu. Kita lihat PPE yang lain. Ya. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Nah, setelah itu kita melakukan rekomendasi. Ya, rekomendasi dari PPE. Yang PPE yang sudah kita analisa tadi, kemudian dilakukan rekomendasinya atau pemberian rekomendasi karena biasanya yang melakukan audit itu dari pihak luar ya, tidak pihak yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Nah, kemudian setelah dilakukan rekomendasi, melakukan implementasi. Perusahaan atau organisasi melakukan implementasi. Nah, ketika dilakukan implementasi akan dimonitoring nih, akan dimonitoring, bukan bukan diberikan begitu saja rekomendasinya, tapi tetap ada pantauannya, berhasil atau tidak gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan PPE, ya, setelah dilakukan implementasi tadi, kemudian diperiksa IKE-nya, diperiksa lagi IKE-nya, ya, dibandingkan lagi sudah berhasil atau belum, ya, sudah berhasil, sudah berkurang atau belum. Kalau sudah berkurang tapi ternyata masih boros, kategorinya masih boros, ulangi lagi, ya, kembali lagi ke sini, ya. Berarti masih memerlukan audit lagi sampai benar-benar dikatakan efisien ya atau cukup efisien, baru
tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut ya. Kita sudah cukup ya, sudah cukup itu. Ya, oke, begitu ya untuk penjelasan saya pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, ya, ada yang mau bertanya bisa menghubungi saya, ya, bisa menghubungi saya lewat WA atau lewat email boleh, atau eh, ditahan dulu ya, pertanyaannya ditahan dulu untuk ditanyakan di pertemuan berikutnya ketika kita tatap muka. Ya, oke ya, begitu dulu ya. Nanti untuk contoh kasus kalian bisa pelajari dari jurnal-jurnal ya, dari jurnal-jurnal yang ada di internet ya, bisa kalian pelajari dulu, baca-baca dulu eh, bagaimana prosedur ya, prosedur sesungguhnya ketika melakukan audit ya, ketika seseorang itu melakukan audit biasanya dituangkan di dalam jurnal-jurnal. Nah, kalian bisa membaca jurnal-jurnal itu dulu ya, karena minggu depan pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas atau melakukan studi kasus ya dari jurnal-jurnal yang ada ya. Ya, baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya. Sampai di sini dulu. Silakan kalian baca-baca lagi di jurnal ya. Eh, Demikian untuk materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, sehat selalu.